Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-muhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidat, wabil khusus Al-Habib Ahmad wal-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jubri. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur dan segenap para habaib dan para asatid, wabil khusus Bapak Ki Haji Muhammad Ilyas, Ki Haji Muhammad Safiq Munandar, dan juga guru kita Al-Ustaz Ahmad Eka Sabta. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para tokoh aparatur pemerintah, dan terkhusus pada para jemaah hadirin wal hadirat, dan juga hadir alhamdulillah Bapak Abdul Khair bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga hadirin wal hadirat jamaah Majlis Imdadul Mustafa tanpa terkecuali, insyaallah mudah-mudahan kita semua dicurahkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena malam ini yang kita lakukan yaitu memperingati Maulid Nabi, menggelar pengajian, berzikir kepada Allah, aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah ini disaksikan langsung oleh Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, mereka melakukan amal soleh karena Allah. Niscaya Allah, Rasulullah menyaksikan amal tersebut, dan setiap amal yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya pasti diterima oleh Allah. Karena saudara hadirin, Rasulullah SAW kehormatannya di masa hidupnya dan setelah beliau wafat itu sama. Perhatiannya lebih besar, bahkan setelah Rasul itu sudah tidak ada. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayitan ka hurmati hayya wa kalamuhul ma'sur ba'da mautihi fir rib'ah misalu kalamil masmu'il lafzi. Kehormatan Nabi, memuliakan Nabi, dan kemudian balasan dari Nabi, perhatian dari Nabi itu semasa hidupnya sama setelah Nabi setelah wafat. Seperti malam ini kita mendengar hadis Nabi, banyak yang diriwayatkan hadis-hadis kita dengar di pengajian-pengajian seperti malam ini. Itu sama halnya, tidak dikurangi, kita mendengar ucapan langsung dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi di dalam satu hadisnya memberikan bukti cinta buat orang-orang pencinta yang mahabbah kepadanya. Sidqul mahabbah ayyahtara majalasata habibi ala majalasati ghairi. Terbukti orang itu cinta kepada Nabi kalau dia memilih duduk untuk kekasihnya. Kita duduk di mana ini tempat semata-mata karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad.
Kalau kita memilih duduk bersama dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dia nanti di yaumil qiyamah memilih duduk bersama kita. Inilah kelebihan-kelebihannya saudara hadirin sekalian. Apalagi kita malam ini luar biasa bersolawat kepada Nabi, menggelar pengajian di tengah zaman dan kehidupan masyarakat yang sudah tidak peduli kebanyakan kepada pengajian, kepada majlis-majlis ilmu. Sedangkan kita tahu para guru kita, bahkan para salaf kita mengatakan, kalau ada orang yang bertanya kemana itu jalan menuju surga, kita diperintahkan, yaitu untuk mengatakan falyamsi ila majalisil ilmi, berjalanlah menuju kepada tempat-tempat pengajian, itulah jalan menuju surga. Tapi kita jarang di dalam hati kita untuk terus memburu daripada ilmu, bergaul dengan orang-orang alim, mencintai para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad. Berat saudara hadirin sekalian. Padahal Nabi kita sampai bersumpah, bahkan pernah sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba Nabi keluar dan mengatakan, atadruna min ahlil jannah, tahukah kalian siapa yang orang yang dijamin masuk dalam surga? Kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan hum yahdur majalis al-ilmi, mereka yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Makanya kalau ada yang mengatakan nuntut ilmu duduk di majelis taklim lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada mengantar jenazah ke kubur 1000, menengok orang sakit 1000, itu benar saudara hadirin sekalian. Karena hadis tersebut tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun banyak orang-orang yang mengaku liberal ya melemahkan daripada hadis ini katanya, padahal hadis tersebut kuat kedudukannya karena tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya menguatkan bahwa setiap isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin benar, dan siapa yang meragukan bahkan berani membatalkan, maka orang tersebut menyesatkan. Karena yaitu la yaf'alu bil ihya illa dhallun mudillun. Tidak ada orang yang meragukan atau membatalkan kandungan isi kitab Ihya Ulumuddin melainkan orang tersebut sesat menyesatkan. Inilah saudara hadirin sekalian. Maka untuk itu bagi kita yang berharap rahmat Allah, berharap syafaat Nabi Muhammad, karena kita takut dengan dosa dan kesalahan kita yang masa lalu, sudah yang lalu biar berlalu, tapi ke depan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apa yang Allah cintai, cinta kepada apa yang dicintai Rasulullah. Karena Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu bi jannati. Barang siapa orang yang cinta kepadaku, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka dia akan aku masukkan ke dalam surgaku. Diperintahkan juga kita harus takut kepada Allah. Takut hidup ini supaya kita punya rambu-rambu, punya batas-batas. Allah mengetahui, Nabi Muhammad melarang, panutan kita Nabi Muhammad, kita harus punya patokan itu. Dan kalau kita benar takut kepada Allah, janji Allah, man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtu binari. Barang siapa orang yang menemui aku, artinya meninggal dunia sedangkan dia adalah orang yang takut kepadaku, walau ibadahnya kurang, walaupun dosa dan kesalahannya banyak, tapi takut kepadaku, dia bertobat, maka orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang malu hidupnya, memandang dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, kalau dia memandang pada orang lain orang baik, orang yang tidak berdosa, tapi kalau memandang dirinya pendosa sehingga dia malu kepada Allah, apa janji Allah, man laqiyani wa huwa tasyini an sayyidul hafidhah zunubahu. Barang siapa orang yang malu kepadaku karena banyak dosa dan kesalahannya, maka aku akan berikan lupa kepada malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu yang mencatat keburukan-keburukan kita tuh. Itu malaikat dibikin lupa oleh Allah, tidak mencatat keburukan-keburukan kita.
Sehingga kita di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa aman hidup di dunia ini, selalu bertobat, minta ampun kepada Allah, malu kepada Allah. Nih, orang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka, dibersihkan dosa-dosanya, bahkan dihapuskan karena malaikat dibuat lupa oleh Allah untuk mencatat setiap kejelekan dan keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang terus berjalan di dalam kehidupan dunia ini sebisa mungkin mengikuti daripada jejak langkah para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad, dan pada akhirnya insyaallah mudah-mudahan kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam dunia ini. Apa yang menjadi harapan kita akan mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang kita lakukan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kealpaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.